Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 2048 sampai tahun 2050 kuil Tao psikis. Setelah perang besar, beberapa bangunan di Neiguan rusak parah, dan banyak murid yang membersihkan reruntuhan. Setelah sapaan sederhana, Jericho Lee meminta Yang Sinan menyediakan beberapa bahan untuk memperbaiki susunan pelindung gunung. Dengan pencapaian susunannya saat ini, tidak sulit untuk memperbaiki susunan pelindung gunung ini. Dia membutuhkan waktu kurang dari 3 jam untuk memperbaiki susunan dan bahkan meningkatkannya. Susunan pelindung gunung yang asli paling banyak hanya dapat mempertahankan master jiwa. Setelah saya meningkatkan dan menyempurnakannya, orang kuat semi negeri dongeng tidak dapat menghancurkannya selama mereka tidak mahir dalam susunannya. Tentu saja, jika Anda memiliki orang dalam lainnya dan hancur dari dalam, tidak mungkin Wen Yan, Yang Sinan dan yang lainnya sangat gembira. Saya sangat menghargai Tuan Li. Awalnya, dia hanya berharap seseorang dapat memperbaiki susunannya. Dia tidak berharap untuk meningkatkan susunannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Jericho Lee begitu tulus sehingga dia meningkatkan susunannya secara langsung, dan pertahanannya menjadi lebih kuat. Jika susunan pelindung gunung kuat, maka kuil psikis Tao akan lebih aman di masa depan. Oh, ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa jika semua syarat terpenuhi, akan ada hadiah obat mujarab atau semacamnya? Jericho Lee tidak tertarik pada hal lain, tapi dia sangat tertarik pada ramuan. Dikatakan bahwa Gunung Tongling menghasilkan banyak bahan obat, termasuk banyak hal yang baik. Tunggu sebentar, Tuan Li. Aku akan segera mengambilnya. Yang Sinan memikirkannya, lalu berbalik dan pergi. Sekitar 10 menit kemudian, dia kembali dengan banyak kotak brokat di tangannya. Ini adalah... Jericho Lee berkedip. Dia melihat bahwa tidak hanya ada bahan obat di dalam kotak brokat, tetapi juga batu giok pemecah jiwa Tianxing. Li, kamu telah banyak membantu kuil psikis Tao hari ini. Potongan batu giok ini akan dianggap sebagai hadiah terima kasih. Yang Sinan berkata sambil tersenyum. Jericho Lee tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Giok patah jiwa Tianxing juga harusnya sangat berharga bagimu. Sangat-sangat berharga, tetapi hal yang paling berharga bergantung pada cara menggunakannya. Sekarang sesepuh telah meninggal dan bapak bangsa belum kembali, tidak mudah bagi saya untuk mendukung kuil penyalur Tao sendirian. Jadi saya berharap di masa depan, jika kuil psikis Tao dalam bahaya, Tuan Li dapat membantunya. Yang Sinan, ini bukan hanya ucapan terima kasih, tetapi juga tindakan pencegahan. Jericho Lee merenung dan mengangguk, oke. Ini masalah kecil bagiku, tapi karena kedua tetua tertarik untuk bekerja sama, aku punya proposal. Ten Li, silakan saja. Saya tahu master dari Sekte Suanyi. Saya pikir tetua kedua harus tahu tentang anggur obat roh yang diproduksi oleh perusahaan Suanyi. Kuil Tao Tongling dapat bekerja sama dengan Sekte Suanyi untuk waktu yang lama. Anda dapat menyediakan jamu, batu giok Tianxing Duanhun, dan hal-hal lain. Sekte Suanyi dapat menyediakan pil, anggur lingyao, dan jimat. Saya pikir kuil psikis Tao telah kehilangan banyak orang dan perlu segera meningkatkan kekuatannya. Selain itu, kerja sama ini bersifat jangka panjang dan akan efektif selama saya di sini. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, apa pendapat kedua tetua tentang lamaran ini? Yang Sinan sangat gembira, oke. Luar biasa. Saya berjanji. Seperti yang dikatakan Jericho Lee, setelah kejadian ini, kuil paranormal Tao kehilangan beberapa talenta muda, dan bahkan beberapa tetua senior meninggal. Selain sang patriark, Dachang Lao Zuangxi yang terkuat juga meninggal. Dan kekuatannya secara keseluruhan bisa dikatakan anjlok. Alasan mengapa Yang Sinan menang atas Jericho Lee adalah karena dia berharap dapat membantu Tongling Daoguan dan memberikan perlindungan lebih kepada klan. Tentu saja, jika kita dapat meningkatkan kekuatan Zongmen, itu adalah terbaik. Anggur obat roh yang dijual oleh Sekte Suanyi sangat populer di dunia Wudao baru-baru ini, dan pasokannya melebihi permintaan. Yang Sinan juga ingin membeli anggur obat roh yang dapat meningkatkan seni bela diri. Tapi dia tidak punya saluran, jadi dia hanya dapat mengirim seseorang untuk membeli sedikit demi sedikit. Ada begitu banyak murid di kuil paranormal Tao, dan permintaannya sangat besar. Sekarang proposal Jericho Lee adalah bantuan yang tepat waktu. Saya akan menyapa orang-orang Suanyimen nanti, lalu mereka akan mengirim seseorang untuk berbicara dengan Anda secara detail. Jika bisa, Anda bisa menukar semua jenis ramuan,
roh monster, dan bahan pemurnian, dan Anda juga bisa membelinya. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Begitu mata Yang Sinan berbinar, dia segera memahami maksudnya. Hal ini untuk menjadikan kuil Tao Tongling sebagai pemimpin dalam dunia seni bela diri di Provinsi Haiking. Kebangkitan kuat Sekte Suanyi baru-baru ini pasti akan terjadi. Menguntungkan beberapa kekuatan. Sekarang saya tidak tahu berapa banyak sekolah yang ingin berbicara dengan Li Wenyan, karena begitu mereka mendekati pohon besar Suanyimen, itu tidak sesederhana peningkatan kekuatan. Yah, kamu bisa membicarakannya sendiri. Saya akan mengambil barang-barang ini dan melanjutkan. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Tuan Li, luangkan waktumu. Yang Sinan masih tenggelam dalam kegembiraan yang besar. Meskipun klan telah menghadapi kesulitan besar dan kekuatannya telah menurun, berkah dan kemalangan bergantung satu sama lain. Sekarang kuil psikis Tao telah menghadapi angin timur yang makmur. Hidup ini sungguh indah. Ketika rombongan meninggalkan Gunung Tongling, Jericho Lee memberikan sebagian batu giok itu kepada Yu Ziyang dan yang lainnya. Li Shao, kamu adalah... Pengembara itu tertegun. Kamu tidak bisa pergi dengan sia-sia, kan? Selain itu, aku sudah merasa cukup. Awalnya, berita tentang giok patah jiwa Tianqing diberitahukan oleh Yu Ziyang. Jericho Lee lebih masuk akal dibandingkan yang lain. Tentu saja kali ini ia mendapat 30 buah kaki giok, yang terdiri dari 5 buah kualitas tinggi, 10 buah kualitas sedang, dan 15 buah kualitas rendah. Selain itu, banyak tanaman obat. Dia memberi masing-masing dari 4 potong kualitas sedang dan 2 potong kualitas rendah. Dia sedikit egois dan tidak memberikan kualitas terbaik, tetapi dia juga memberi kompensasi untuk beberapa hal lain, dan memberikan beberapa jimat dan pil tingkat tinggi. Yu Ziyang dan orang lain yang mendapatkan hal-hal baik juga sangat senang. Ada 3 dari mereka yang merupakan guru roh. Setelah menerobos ke Master Jiwa, mereka dapat menggunakan giok pemecah jiwa Tianqing. Meskipun lebih rendah, selama Anda menggunakannya dengan baik, Anda juga dapat memupuk pemisahan jiwa yang kuat. Adapun perkataan Wen Tiren, dia jauh dari level Master Jiwa untuk saat ini, tapi bukan berarti dia tidak bisa menggunakannya sepanjang hidupnya. Dia dapat menyimpan 1 dan memberikan 2 sisanya kepada keluarganya. Dengan sumber daya ini di tangan, akan sangat membantu latihannya di masa depan. Setelah dihitung, Jericho Lee juga memiliki 5 buah batu giok kualitas tinggi, 6 buah batu giok kualitas sedang, dan 7 buah batu giok kualitas rendah, totalnya ada 18 buah batu giok patah jiwa biru. Di masa depan, dengan kerja sama kuil Tao Tongling dan Sekte Suanyi, dia bisa mendapatkan lebih banyak giok pemecah jiwa Tianqing. Setelah memikirkannya, Jericho Lee memberikan 2 potong lagi kepada Yu Ziyang dan memintanya untuk memberikannya kepada Sima Xiangru. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Sima Xiangru memberikan banyak informasi kali ini? Tanpa dia, perjalanan ini tidak akan semulus ini. Aku akan memberikannya padanya. Anda Ziyang berjanji. Yah, aku akan kembali ke kota Haiyan dulu. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di daerah epidemi. Setelah mengatur bas, Jericho Lee bergegas ke kota Haiyan dan kembali ke daerah epidemi keesokan harinya. Setelah kerja keras selama beberapa hari ini, Zai Qingsui dan yang lainnya menghabiskan hampir setiap momen dalam proses penyembuhan penyakit dan menyelamatkan masyarakat. Keterampilan medis mereka juga telah meningkat pesat, setidaknya kemampuan beradaptasi mereka di tempat jauh lebih kuat. Pada saat yang sama, kerja tim juga meningkatkan pemahaman diam-diam mereka. Bab 2049. Ivan, kamu kembali. Bagaimana kabarnya? Apakah masalahnya sudah ditangani? Lihat ekspresinya yang santai, itu pasti sudah ditangani. Ketika mereka melihatnya kembali, mereka semua menunjukkan senyuman bahagia. Yah, ini benar-benar terpecahkan, Jericho Lee mengangguk, matanya beralih dari wajah orang-orang. Bagaimana perawatanmu selama 2 hari ini ketika aku tidak di sini? Dengan resep yang kamu berikan, situasi epidemi telah terkendali. Pada dasarnya, hanya tersisa beberapa luka dan borok kulit, jawab Vanda sambil tersenyum. Ya, dalam beberapa kasus dengan infeksi parah dan ulcerasi kulit tingkat tinggi, tidak mudah untuk pulih, tetapi semua orang juga bekerja keras, dan efeknya baik-baik saja saat ini, kata Qin sambil menarik napas dalam-dalam. Itu tidak terlalu buruk. Jericho Lee sedang dalam suasana hati yang baik, ayo pergi dan terus bekerja. Saat ini, situasi epidemi di Provinsi Haiking telah terkendali, atau bahkan dihilangkan. Kini yang tersisa hanyalah trauma, penyakit kulit. Trauma itu mudah dikatakan, asal pengobatan lukanya baik-baik saja,
namun koreng pada kulit akibat wabah tidak mudah sembuh, pasti akan meninggalkan bekas. Bekas luka di badan tentu bukan masalah besar, kecuali jika bekas lukanya sangat besar, namun tertinggal di wajah hingga leher lebih merepotkan, tidak ada yang tidak peduli dengan wajahnya. Untungnya, saya belum pernah bertemu pasien dengan ulcerasi wajah dalam beberapa hari terakhir. Lagi pula, menurut catatan infeksi, wajah adalah tempat terakhir yang terinfeksi di kulit. Itu telah menginfeksi wajah. Pada dasarnya, orang tersebut telah meninggal. Mereka tinggal di sini selama seminggu. Selama minggu ini, semua orang sibuk, tetap bersemangat, dan menunjukkan keterampilan medis yang luar biasa, yang membuat dokter lain di daerah epidemi merasa malu dan mengeluh bahwa kekuatan fisik anak muda bagus. Pekerjaan perawatan dengan intensitas tinggi, beberapa hari semalam tanpa istirahat juga bisa membawa dampak buruk, kalau tidak bisa. 10 hari kemudian, semua pasien di wilayah epidemi dirawat. Berita media juga mengumumkan kemenangan besar ini. Banyak pemimpin di Provinsi Haiking juga bertemu dengan dokter yang bekerja di bidang epidemi dan memberi mereka penghargaan. Dari pecahnya wabah hingga penaklukan total. Sebelum dan sesudah total kurang dari 2 bulan, ini tidak diragukan lagi merupakan kemenangan yang menggembirakan. Dalam proses pengobatan ini, Jericho Lee juga memperoleh banyak pahala dan kebajikan, namun dengan kultivasinya saat ini, pahala dan kebajikan tersebut pada dasarnya tidak ada gunanya. 2 hari kemudian, mereka kembali ke Lusu. Rumah sakit yang selalu hijau. Bagus sekali. Dengan peningkatan keterampilan medis, menurut saya epidemi berskala besar ini adalah kesempatan yang baik untuk berolahraga. Chang Xuande dan para tetua lainnya juga mengetahui kinerja generasi muda di bidang medis, dan sangat senang bahwa mereka telah benar-benar dewasa. Yang terpenting mereka lebih tenang dan fleksibel. Mereka tidak akan panik ketika menghadapi penyakit yang sulit disembuhkan di kemudian hari. Terima kasih kepada Yifan. Jericho Lee memainkan peran penting dalam mengendalikan epidemi dengan begitu cepat. Chang Xuande mengangguk dan menatap Jericho Lee, katakan padaku, bagaimana situasinya kali ini? Dia bertanya, tentu saja, apa yang melatar belakangi epidemi ini? Jericho Lee segera menceritakan kisah Fei, dan setelah mendengarnya, semua orang tercengang. Apakah ada binatang buas yang begitu ganas di zaman kuno? Saya pikir semua buku kuno itu bercanda. Apakah itu benar-benar sama dengan yang dijelaskan dalam kitab Gunung dan Lautan? Semua orang bertanya, sangat penasaran. Sayangnya, pencapaian mereka sekarang terlalu rendah, jika tidak, mereka akan mengikuti Jericho Lee untuk membunuh binatang buas itu. Jericho Lee mengangkat bahu, ini tidak menyenangkan. Mudah bagiku untuk mengatakannya, tapi saat kamu bertemu Fei, itu hanya masalah cakar. Ivan benar, jangan berubah bentuk, Zai Suo memelototi mereka. Itu masalahnya. Aku sudah menyelesaikannya, tapi jangan membicarakannya kemana-mana. Lagi pula, tidak ada yang percaya, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Faktanya, ada beberapa legenda urban tentang hewan buas seperti Fei di internet. Beberapa orang mempercayainya, dan tentu saja yang lainnya tidak. Yang terakhir adalah mayoritas. Kebanyakan orang hanya menganggapnya mitos. Bahkan jika seseorang merekam video, mereka hanya menganggapnya sintetis atau efek khusus. Setelah mengobrol sebentar, semua orang berangkat kerja. Jericho Lee mendatangi Suanyi dan menemukan Li Wenyan. Bagaimana hasil panennya? Li Wenyan bertanya sambil tersenyum. Tidak perlu bertanya. Kamu harusnya tahu, Jericho Lee mengangkat bahu, lalu mengeluarkan sebagian dari giok patah jiwa Tianqing, aku hanya akan meninggalkan beberapa potong benda ini. Tutut, ini benar-benar benda ini. Li Wenyan terkejut. Dikatakan bahwa sang master jiwa dapat menggunakan benda ini untuk membuat wadah pemisahan jiwa, yang setara dengan satu penolong lagi. Untung, alam adalah hal yang baik. Dikatakan bahwa kuil psikis Tao hanya bisa mendapatkan kualitas yang baik setiap 3 tahun. Sebelum penyaluran kuil Tao, saya meminta orang-orang untuk berbicara tentang kerjasama. Saya sudah meminta Zhuo Jian untuk melakukan diskusi awal. Setelah itu, saya bisa mendapatkan setidaknya satu karya berkualitas tinggi dan satu karya berkualitas rendah setiap tahun. Li Wenyan berkata sambil tersenyum. 2. Tidak apa-apa. Produksi barang ini terlalu kecil. Kalau tidak, berapa biayanya? Beberapa kuil psikis Tao harus disimpan untuk digunakan sendiri. Saya meninggalkan 3 potong berkualitas tinggi. Jika tidak cukup, kalau begitu aku akan memilikinya. Ya, Li Wenyan mengangguk, mengambil 13 buah batu giok dan memberinya cincin penyimpanan. Ini adalah koleksi bahan baru. Jericho Lee dengan mudah menerima materi itu, tidak terjadi apa-apa hari ini, kan?
Mengapa tidak? Li Wenyan memberinya tatapan pucat. Kamu membuat keributan besar kali ini. Nama Li Qiankun sangat populer. Itu sedang dibicarakan di mana-mana. Oh, Jericho Li tercengang. Bahkan Tian Chang, yang membunuh Disa pada usia 60 tahun, Gan Xiao pada usia 20 tahun, dan Zhuang Xiang, yang membunuh Tiangang pada usia 30 tahun, Anda telah berbuat terlalu banyak. Li Wenyan tidak berdaya. Jericho Li berkata, itulah yang mereka minta. Siapa yang membiarkan mereka begitu perhitungan? Awalnya hanya transaksi bisnis. Mereka harus menggerakkan pikiran mereka, jadi jangan salahkan saya. Pada awalnya, semua orang berkompetisi dengan chip mereka. Yang Xiong dan yang lainnya jelas belum bersaing dengan Wen Tiren, tetapi mereka harus bermain trik. Mereka juga siap untuk mengambil keuntungan satu sama lain. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyalahkan mereka karena serakah. Jika mereka bisa berpikiran jernih seperti orang-orang dari keluarga Ji, mereka tidak akan mati. Yah, kamu benar. Li Wenyan berkata dengan tersenyumlah, jika kamu punya waktu, kamu bisa menunjukkan orang-orang di aula alkimia dan membuat mereka berkembang secepat mungkin, atau kamu bisa menjadi bosnya. Selama beberapa bulan terakhir, orang-orang di aula alkimia dan alkimia semua aula telah melakukan upaya besar untuk meningkat dengan sangat cepat. Di aula alkimia, level tertinggi telah menguasai pengetahuan pemurnian pil Si Jing Hua Sui, dan telah berhasil menyempurnakan pil Si Jing Hua Sui. Banyak lainnya telah mencapai level alkemis kelas 4. Bab 2050. Adapun aula pemurnian senjata, itu dimulai sedikit kemudian. Namun, ada juga beberapa talenta hebat. Mereka sudah mampu membuat senjata sihir tingkat menengah dan rendah, namun senjata sihir tingkat tinggi masih sulit. Pada waktunya, ahli peralatan pemurnian pasti akan lahir. Aula mekanisme dan aula susunan digabungkan oleh master mekanisme Zhuo Jin dan Dinggang. Level mereka meningkat pesat. Mereka telah mencapai beberapa pencapaian kecil, mencapai tingkat penyihir mekanisme bintang 4 dan kejeniusan master susunan 5 tingkat. Level setiap orang telah meningkat dengan sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan Suanyimen yang sangat besar, level ini tentu saja tidak cukup. Dibandingkan dengan ketenangan Suanyimen, dunia seni bela diri dalam 10 hari terakhir telah mengalami badai. Apa yang sakral dari kemunculan Li Qiankun yang tiba-tiba? Segera setelah dia lahir, dia menghancurkan keluarga Gong dan membunuh beberapa ahli. Sekarang dia membunuh beberapa ahli dalam daftar Disa. Bahkan Zhuang Xiang, yang ke-30 dalam daftar Tiangang, bukanlah lawannya. Sungguh mengerikan memiliki kekuatan seperti itu. Begitu dia lahir, dia terjun payung ke daftar teratas. Saya pikir dia tidak memenuhi syarat, tapi sekarang naif melihat kita. Orang-orang di keluarga Silau membicarakannya, dan tentu saja mereka juga memikirkan hal lain. Sebagian besar keluarga Tian telah rusak. Bahkan Tian Ruolong sudah meninggal. Posisi terakhir keluarga Silau pasti milik keluarga Ji. Ji Yunping benar-benar menerima tawaran yang sia-sia, ya. Sungguh beruntung. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Li Qiankun. Semua orang dari keluarga lain mati di tangannya, tapi dia tidak menyingkirkan keluarga Ji. Saya kira gaya Ji Yunping yang biasa lebih bagus. Dia tidak membidik Li Qiankun. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi seorang pembunuh. Begitukah? Maka Ji Yunping pantas mendapatkan seberuntung itu. Tentu saja, orang-orang dari 10 keluarga Laos paling khawatir tentang persaingan antara keluarga Tian dan keluarga Ji. Untuk memperebutkan posisi 10 keluarga Laos terakhir, kedua belah pihak telah merobek wajah mereka. Awalnya, banyak orang-orang optimis terhadap keluarga Tian, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keluarga Tian akan dihancurkan dengan cara yang aneh. Sebagian besar elit akan dihancurkan, dan vitalitas mereka akan sangat rusak. Sekarang sulit bagi keluarga Tian untuk kembali lagi, apalagi bersaing memperebutkan posisi keluarga Silao. Dibandingkan dengan dugaan keluarga Kiao dan keluarga lainnya. Siapapun yang berani melawannya akan keluar dari rumah ini. Wen Tiren terlalu jelas tentang identitas asli Li Qiankun, dan terlalu jelas tentang kengeriannya. Menjadi musuh kejahatan seperti itu berarti membunuh diri sendiri. Keluarga Wen saling memandang dan berpikir, apakah itu berlebihan? Seorang pria tidak dapat menahan diri untuk bertanya, benarkah, seperti rumor yang beredar, dia bahkan membunuh Zhuang Xiang di daftar Tiangang. Apa yang bisa kulihat dengan mataku sendiri? Wen Tiren menatapnya dengan dingin. Pada saat itu, ada instruktur kamu, Guan dan Leng. Kamu kepala bor tidak mau tersenyum dengan seluruh kekuatannya, tapi Gan Xiao bukanlah lawan Zhuang Xiang. Bisakah kamu bayangkan? Begitu ucapan ini keluar, banyak orang mengambil AC.
Tetap low profile. Jangan bunuh diri seperti orang-orang bodoh yang bodoh di keluarga Tian. Suara dingin Wen Tiren mengingatkan, berteman dengan Tuan Li, keuntungannya jauh lebih banyak. Tetapi jika Anda ingin berteman dengannya, tidak ada yang bisa melindungi keluarga Wen. Petik 2. Semua orang dengan cepat mengangguk, seorang master super yang dapat membunuh 30 besar Tiangang, ini bukanlah kemampuan keluarga Wen. Jangan khawatir tentang Tian Chang, yang ada di daftar Disa 60, tetapi 20 orang yang mau tersenyum, dibunuh oleh Li Qiankun. Apakah Disa nomor 1 sekuat itu? Keluarga Zong Wuya terkejut ketika dia mendengar berita itu. Di sebelah Zong Wansan, dia berkata sambil tersenyum pahit, Tuan ke-6, karena daftar Disa diatur dengan cara ini, ada alasannya. Tidak ada dari 20 besar atau 10 besar yang mudah. Seni bela diri hanya bisa menduduki peringkat ketiga, tapi dia bisa menduduki peringkat pertama. Apakah itu agak tidak masuk akal? Zong Wuyan mengikuti kompetisi alkimia hari itu, tetapi dia melihat kekuatan bertarung Jericho Li yang luar biasa dengan matanya sendiri. Tidaklah mengherankan bahwa selalu ada beberapa makhluk abadi di Tiongkok. Ini seperti kejahatan keluarga Li di Baiyun Feng. Ini adalah kejahatan sekali seumur hidup di sekolah Kongtong. Saya khawatir bahkan Li Qiankun pun tidak bisa cocokkan bakatnya, kata Zong Wansan dengan tatapan rumit. Zong Wuyan membuka mulutnya, lalu menghela nafas pelan, itu benar. Gerbang berskala besar seperti Sekte Kongtong, Sekte Wudang, dan Sekte Kunlun telah diwariskan selama ratusan atau ribuan tahun, dan informasi di dalamnya tidak dapat diduga. Sulit untuk dibayangkan. Jenius yang tinggal di keluarga. Apakah Li Qiankun ini murid sejati dari Sekte Siwaizong? Kurasa tidak, Zong Wansan menggelengkan kepalanya. Segera setelah Li Qiankun lahir, dia melakukan pekerjaan perintis seperti itu satu demi satu. Ini sangat terkenal. Orang terkenal seperti ini tidak suka menyembunyikan identitasnya. Jika dia benar-benar murid sejati dari faksi besar, dia hanya perlu memeriksa. Tapi sampai sekarang, belum ada yang tahu siapa dia. Benar-benar misterius, ekspresi Zong Wuyan lebih rumit, tapi sekarang dia telah membunuh Zhuang Xiang, aku khawatir dia akan masuk daftar Tiangang. Masuknya Li Qiankun ke dalam daftar Tiangang sekarang menjadi hal yang pasti. Ada banyak orang seperti keluarga Zong yang berada dalam suasana hati yang rumit. Kami tidak percaya bahwa orang yang baru lahir bisa begitu jahat. Hanya saja beberapa bulan, dia masuk daftar Tiangang. Tahukah Anda, Tiangang Banking semuanya adalah master jiwa, bahkan iblis yang berbakat seperti Wu Shen hanya bisa disubordinasikan ke Disa Bang. Li Qiankun mampu masuk ke dalamnya, yang menunjukkan betapa menakutkannya bakat dan kekuatan tempurnya. Senyum manis Disa 20, dan kematian Zhuang Xiang dari Tiangang 30. Ya. Sebuah sekte yang tersembunyi di pegunungan, para petinggi terkejut mengetahui berita yang menyebar ke seluruh atas dunia pencak silat dalam beberapa hari terakhir. Dikatakan bahwa pria ini baru berusia 20-an, bukan? Rumor itu benar. Li Qiankun membuat pedang yang sangat ajaib dengan kekuatan 5 elemen, yang tidak dapat dipalsukan oleh orang-orang biasa. Bagaimana orang ini bisa begitu baik? Hanya dalam beberapa bulan, dia bahkan membunuh beberapa ahli. Sekarang bahkan para ahli di daftar Tiangang telah dibunuh olehnya. Apakah dia akan memenangkan tempat pertama dalam daftar Tiangang? Tahun, Tiongkok telah menghasilkan seorang jenius lain yang ingin bersaing dengan para dewa dan setan. Karena orang ini bisa menggunakan pedang 5 elemen, dia juga ahli dalam pemurnian senjata. Menurut berita dari kuil penyalur Tao, susunan pelindung gunung mereka sepertinya telah diperbaiki oleh Li Qiankun, yang berarti dia juga seorang ahli susunan. Tidak ada bedanya dengan dewa perang. Benar-benar jahat. Banyak sekte yang membicarakannya. Popularitas Li Qiankun terlalu kuat. Dalam pemahaman mereka, orang baru bisa masuk dalam daftar Disa yang luar biasa, meskipun yang terakhir itu cukup luar biasa. Lagi pula, sebagian besar ahli dalam daftar Disa sudah sangat tua. Tapi saya tidak menyangka Li Qiankun akan langsung terbang ke daftar teratas begitu dia lahir. Sekarang dia telah membunuh Zhuang Xiang, yang masuk dalam 30 besar daftar Tiangang. Semua orang bodoh mengetahui kekuatan aslinya, sehingga dia bisa mencapai puncak daftar Tiangang. Ini bukanlah kata jahat untuk dijelaskan.